Para saudara yang dikasihi Kristus Tuhan kita, pada hari ini dalam Injil Yohanes, Yesus mengamanatkan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Yesus ingin kita menjadi pengikut-pengikutnya yang bersukacita. Bukan hanya sekedar sukacita, sukacita yang penuh, ya. Bayangkan kita di dalam persaudaraan penuh sukacita bersama Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Itu sukacita yang penuh. Nah, sebagai pengikut Kristus, ya, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bersukacita, ya. Dalam ensikliknya Sukacita Injil, ya, ditegaskan bahwa orang-orang Katolik, ya, kalau selesai misa, pulang dari misa mingguan, itu hendaknya jangan seperti orang yang baru pulang dari menguburkan orang mati, ya. Artinya apa? Artinya perayaan Ekaristi haruslah menjadi sumber sukacita karena kita telah diselamatkan, ya. Nah, kenapa kita selama ini dilihat sebagai orang-orang yang tidak bersukacita? Ya mungkin karena kita sebagai, ya, dalam agama gereja Katolik kita Ekaristi penuh dengan ritual, ya toh, berlutut atas nama Bapa, ya, mendaraskan doa-doa tertentu. Nah, itu dilakukan itu adalah ritus-ritus atau ritual-ritual. Padahal kita dipanggil menjadi orang-orang yang spiritual, ya. Ritual boleh, penting, tetapi yang paling penting adalah ungkapan jiwa. Ritual yang kita buat haruslah merupakan ungkapan dari kerinduan hati kita untuk selalu bersama dalam sukacita, dalam persaudaraan penuh cinta Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Jadi tidak boleh ada hal-hal tertentu dalam gereja Katolik, perintah-perintah, 10 perintah Allah, peraturan puasa, APP, itu tidak boleh sampai memberatkan kita sehingga kita merasa bahwa kita ini terbebani oleh kewajiban-kewajiban agama itu. Kewajiban agama penting, tetapi itu bukan yang utama. Kewajiban agama adalah ungkapan dari kerinduan hati kita untuk selalu bersama dengan Tuhan. Jadi pada hari ini kita diingatkan kembali sebagai pengikut Kristus, Tuhan tidak pernah mau membebankan kita dengan aturan-aturan, ya. Justru aturan-aturan itu haruslah membuat kita menjadi manusia-manusia yang punya sukacita yang penuh, ya. Berbahagia secara penuh, ya. Kita tidak terbebani oleh pengaruh-pengaruh zaman, pengaruh dunia, teror, ya, yang kita terima selama ini lewat pandemi corona dan, ya, segala macam aspek dan dampaknya, ya, keadaan di negara kita, ya, bencana, ya, di NTT, bencana karena badai Seroja, lalu ada juga tenggelamnya kapal selam Nanggala 402, ya, seolah-olah itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa bersukacita. Belum lagi kalau ada peristiwa di Papua yang belum selesai, ya, banyak hal yang belum selesai dalam hidup kita, banyak masalah, tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi tidak bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita bukan karena kita bebas dari persoalan, kita bersukacita justru karena walaupun kita berdosa, walaupun kita sengsara, tetapi Tuhan tetap ada bersama kita, ya. Semoga sebagai pengikut Kristus kita menyadari ini sehingga sukacita kita menjadi penuh. Amin.